Selamat pagi Dewan Juri terhormat, perkenalkan nama saya Ibnu Nawawi, saya berasal dari BINUS University at Malang. Pada mosi perdebatan kali ini, Dewan ini percaya bahwa karir kerja seseorang lulusan sarjana harus selaras dengan program studi saat menjadi mahasiswa di universitas. Nah, perlu kita ketahui dari definisi dari mosi ini bahwa lulusan sarjana sebaiknya memilih karir kerja yang sejalan atau relevan dengan program studi yang mereka ambil saat menjadi mahasiswa di universitas. Nah, dalam konteks ini, mengikuti program studi yang sejalan dengan karir berarti bahwa lulusan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang mereka peroleh selama studi untuk memasuki dan mengembangkan karir di bidang yang terkait atau sesuai dengan program studi tersebut. Nah, MOS ini juga mengajukan pendapat bahwa keterkaitan antara program studi dan karir memiliki nilai penting dalam mempersiapkan lulusan untuk dunia kerja. Nah, hal ini berarti lulusan diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang subjek yang mereka pelajari selama studi dan mampu menerapkan pengetahuan tersebut secara praktis dalam lingkungan kerja. Nah, adapun yang menjadi latar belakang pada mosi perdebatan kali ini adalah yang pertama, dalam beberapa tahun terakhir Dewan Juri yang terhormat terjadi peningkatan pesat dalam jumlah program studi yang ditawarkan oleh universitas di berbagai disiplin ilmu. Nah, selain itu mahasiswa ini juga memiliki akses yang lebih besar untuk memilih program studi yang sesuai dengan minat dan bakat mereka nantinya. Nah, namun yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika lulusan memasuki pasar kerja dan menemukan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh tidak selaras dengan tuntutan pekerjaan yang sebenarnya. Nah, selain itu Bapak Dewan Juri yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, Bapak Mendikbud-Ristek kita sekarang juga mengungkapkan bahwa 80% lulusan universitas itu nggak nyambung jurusan dengan pekerjaan mereka. Nah, oleh karena itu, kami setuju dengan mosi ini bahwa karir kerja seseorang lulusan sarjana sebaiknya selaras dengan program studi saat menjadi mahasiswa di universitas. Adapun beberapa argumen yang mendukung pandangan kami, yang pertama adalah kesempatan kerja yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu Dewan Juri yang hormat, mengikuti karir yang sejalan dengan program studi dapat memberikan lulusan dengan kesempatan karir yang lebih baik dalam jangka panjang. Nah, mereka yang memiliki fondasi kuat dalam bidang yang mereka minati, dan ini akan membuka pintu peluang promosi dan kemajuan karir di masa mendatang. Nah, selain itu yang kedua Dewan Juri yang terhormat, yakni efisiensi dan efektivitas. Nah, memilih karir yang sejalan dengan program studi dapat menghasilkan keefisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi dalam memasuki dunia kerja. Nah, bayangkan Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, ada mahasiswa S1 jurusan akuntansi dan mereka melamar bekerja untuk menjadi desain grafis. Nah, tentunya akan ada waktu biaya yang terbuang di situ untuk bisa menerapkan disiplin ilmu yang baru tersebut, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Nah, saat itu juga mereka akan merasa kesulitan untuk bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan selama berada di perkuliahan untuk bisa memasuki disiplin ilmu yang baru, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah relevansi dan kompetitifis. Relevansi dan kompetitif. Nah, ketika lulusan memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang pekerjaan mereka atau mereka minati, mereka cenderung menjadi lebih relevan dan kompetitif di pasar kerja karena mereka sudah menguasai kemampuan tersebut. Nah, selain itu adanya pengetahuan dan keterampilan spesifik yang mereka peroleh melalui program studi, mereka akan menjadi nilai tambah atau nilai plus yang mereka miliki, sehingga dalam mencari pekerjaan akan menjadi lebih mudah nantinya. Nah, selain itu hal ini juga dapat meningkatkan peluang untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dan bisa bersaing dengan lulusan dari program studi sejenis. Nah, adapun alasan selanjutnya Dewan Juri terhormat, yakni pengembangan profesional yang berkelanjutan. Nah, memilih karir yang selaras dengan program studi memberikan dasar yang kokoh untuk pengembangan profesional yang berkelanjutan. Nah, lulusan akan dapat membangun pengetahuan dan keterampilan mereka secara terus-menerus dalam bidang yang mereka minati dengan menghadirkan beberapa pelatihan seminar yang relevan dan terlibat dalam jaringan profesional sesuai dengan bidang atau minat jurusan yang mereka ambil saat di perkuliahan. Nah, adapun alasan selanjutnya terkait dengan dampak apa sih yang timbul jika memilih pekerjaan yang tidak selaras dengan jurusan. Nah, alasan selanjutnya adalah untuk menghindari dampak-dampak negatif yang terjadi, Bapak Ibu Dewan Juri terhormat, seperti adanya kesenjangan pengetahuan dan keterampilan. Jika seseorang bekerja di bidang yang tidak relevan dengan program studi mereka mungkin akan mengalami kesenjangan pengetahuan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk tugas pekerjaan yang spesifik. Nah, hal ini tentunya akan menghambat kemampuan mereka dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan yang dengan efektif, Bapak Ibu, dan mereka juga mungkin akan memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang dikeluarkan juga lebih banyak lagi. Nah, selain itu
Selain itu, kita juga ingin menghindari adanya keterbatasan peluang karir. Nah, lulusan mungkin akan menghadapi kesulitan dalam memasuki bidang yang diinginkan atau memajukan karir mereka dalam bidang yang berbeda. Nah, seperti keterampilan yang relevan dengan program studi dapat menjadi faktor penentu untuk mendapatkan promosi, tanggung jawab, dan lebih tinggi. Itu lagi kembali lagi karena adanya perbedaan disiplin ilmu dari yang disiplin ilmu transisi dari disiplin ilmu transisi yang mereka peroleh atau mereka ingin dapatkan nantinya dikarenakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan yang mereka ambil di perkuliahan di universitas tersebut. Nah, selain itu yang ketiga adalah untuk menghindari rasa tidak puas dan kurang motivasi. Nah, Bapak Ibu dan Hadirin terhormat, ketika seseorang bekerja di bidang yang tidak selaras dengan minat mereka mungkin akan merasa tidak puas atau kurang termotivasi dalam pekerjaan mereka. Selain itu, kurangnya minat yang mendalam dan rasa keterlibatan emosional dalam bidang kerja dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Hadirin terhormat, kami percaya bahwa karir kerja seseorang lulusan harus sesuai dengan program studi saat menjadi mahasiswa di universitas dengan beberapa alasan yang sudah kami jelaskan sebelumnya, seperti untuk menghindari dampak negatif yang terjadi. Selain itu juga untuk bisa mendapatkan kesempatan karir yang lebih baik, efisiensi dan efektivitas, serta relevansi dan kompetitif untuk pengembangan profesional yang berkelanjutan. Saya Melati Putri Priana, jurusan Business Creation Business Malang. Saya berdiri di sini untuk membahas mosi yang sangat penting, yaitu Dewan ini percaya bahwa cryptocurrency akan menjadi pengganti mata uang konvensional dalam 5 tahun mendatang. Sebagai penganut pemerintahan terbuka, saya ingin menyampaikan pandangan kami yang mendukung mosi ini. Pertama-tama, kita harus mengakui perubahan besar yang sedang terjadi di dunia keuangan. Cryptocurrency telah menjadi salah satu inovasi yang paling menjanjikan di era digital ini. Kemajuan teknologi blockchain telah membawa kita ke sebuah masa depan mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya yang sedang mengubah paradigma keuangan global. Pertimbangan keuntungan dari penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang konvensional pertama yaitu adalah penggunaan cryptocurrency dapat dilakukan dengan cepat dan efisien tanpa melalui perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Ini berarti biaya transaksi yang lebih rendah, memungkinkan akses ke layanan keuangan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Kedua, cryptocurrency juga dapat membantu mengatasi masalah yang terkait dengan mata uang konvensional seperti inflasi, fluktuasi, dan nilai tukar yang tidak stabil. Dalam beberapa negara yang dengan ekonomi tidak stabil, cryptocurrency dapat memberikan stabilitas keuangan yang baik. Ketiga, keamanan adalah salah satu kelebihan dari cryptocurrency. Dengan menggunakan teknologi blockchain, blockchain sendiri adalah jaringan terdesentralisasi, memastikan keamanan dan integritas. Transaksi cryptocurrency dapat didiversifikasikan dengan dicatat secara terdesentralisasi. Ini berarti resiko pemalsuan atau manipulasi data sangat minim, yang merupakan langkah maju dalam mengatasi kecurangan keuangan. Selain itu, cryptocurrency juga dapat menjadi solusi bagi mereka yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan tradisional. Di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, akses terhadap layanan keuangan tradisional masih terbatas. Namun dengan menggunakan cryptocurrency, orang-orang dapat dengan mudah mengirim dan menerima uang, bahkan tanpa memiliki rekening bank. Di seluruh dunia masih ada banyak orang yang tidak memiliki rekening bank atau layanan keuangan yang memadai. Dengan adopsi cryptocurrency yang lebih luas, mereka dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan layanan keuangan digital. Namun penting untuk diingat bahwa peralihan ke cryptocurrency sebagai pengganti mata uang konvensional tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Peraturan yang jelas dan kerangka kerja yang tepat harus diterapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan. Saat ini kita melihat beberapa negara dan lembaga keuangan besar mulai mengakui dan mengatur cryptocurrency. Di Indonesia sendiri, pemerintah memiliki visi dan misi untuk memajukan sektor ekonomi finansial, termasuk dengan pembayaran ataupun keuangan digital. Dalam hal ini, cryptocurrency termasuk dalam hal itu, dan hal ini didukung oleh Bank Indonesia yang bersiap untuk mengawasi keamanan keuangan digital di Indonesia. Ini merupakan langkah positif menuju perubahan yang sejalan dengan perkembangan teknologi yang lebih luas. Lembaga pemerintahan sendiri sudah banyak yang mengatur regulasi terkait cryptocurrency. Hal ini menunjukkan bahwa negara sudah mendukung dan mengawasi terkait adanya cryptocurrency. Salah satu contohnya adalah peraturan Bapeti nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Ini menunjukkan dukungan pemerintah
dan para lembaganya. Mari kita lihat ke depan, blockchain dan cryptocurrency terus mengalami perkembangan pesat. Teknologi ini telah menjadi pusat inovasi dan berbagai sektor, termasuk keuangan. Dalam 5 tahun mendatang, kita dapat menerapkan perkembangan lebih lanjut yang akan membawa cryptocurrency ke arah mata uang pengganti konvensional. Dalam kesimpulannya, cryptocurrency memiliki potensi pasar yang besar untuk menjadi pengganti mata uang konvensional dalam 5 tahun mendatang. Inovasi ini akan membawa manfaat besar seperti efisiensi transaksi, keamanan, dan juga akses keuangan yang lebih inklusif. Namun transisi ini harus didasarkan pada kerangka regulasi yang tepat dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan melindungi mereka dari risiko yang mungkin terjadi. Saya mengajak seluruh anggota parlemen ini untuk mendukung mosi ini bersama-sama mendorong perkembangan cryptocurrency yang bertanggung jawab, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat dan menjadikannya mata uang konvensional di 5 tahun mendatang. Terima kasih.